Apa telaga Rasulullah? Yaitu telaga Kausar. Apa kehebatan telaga Kausar? Sekali minum air telaga Kausar tidak pernah haus selama-lamanya. Nyamban kekuatan ia telaga Kausar. Hasil penelitian dunia hana ia yang digojib hana gerah-gerahan. Ada mengenai syekh kupi di bengah saja kukum kan boleh gerah boleh mau orang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi dengan nikmat dan karunia daripada Allah. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga dapat memenuhi panggilannya pada subuh hari ini untuk menegakkan sholat berjamaah sebagai tempat yang paling mulia di sisi Allah dalam ibadah sholat, yaitu sholat subuh. Maka disebut dalam ayat maqam mahmudah. Kemudian salawat dan salam kita harumkan kebahagiaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau mencintai kita, apalagi kita umat akhir zaman yang tidak pernah bertatap muka, tetapi beliau sangat cinta kepada kita sehingga nanti di hari kiamat beliau memanggil hamba-hamba Allah di antara umatnya, ummati ummati analah, umat lun nyopat lun. Begitu cinta beliau kepada kita. Kata keikraman kepada ayahanda rohani kita, Abi Imam Syekh masjid yang mulia ini, guru-guru kami, orang tua kami, sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini ingin Ustaz sampaikan, sebenarnya judulnya udah dari dulu saya siapkan, yaitu rekayasa. Tapi karena diambang pintu perjalanan bulan Hijriah, kita memasuki akhir dari perjalanan, yaitu bulan Safar. Di depan sudah Rabiul Awal. Kak kita pegah bah maulid menteng. Ini bukan bah maulid, bah cinta. Kita menyoka cintanya cukup payah talekang. Nepegah li Rasulullah dalam sebuah hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Si barang kaso cinta kepada sunnah lun ken Rasulullah, orang itu telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku sudah pasti orang itu bersamaku nanti di surga. Ini kehebatan kita mencintai Rasulullah. Dengan sebab rasa cinta inilah menyata banding pengakuan dan ucapan Rasulullah, belum beriman seorang kamu jika dia lebih mencintai yang lain selain daripadaku. Pu ke harta, pu ke perumoh, pu ke segala-galanya lah. Lebih dia cintai apa yang dia miliki daripada aku, menyomenan dia belum beriman. Mantan tanya tingkatnya hana bagi tanya. Tapi enggak apa-apa juga. Karena nagbi fadilah yang besar lain oleh Rasulullah. Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Nyo yang tamai tanya.
Rok bakdong kepegahi Nabi 4 orang malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala Jibril, ya Muhammad, man salla alayya asra marratin fi ayyam. Hai Muhammad, siapa yang saja mau berselawat untukmu 10 kali dalam 1 hari, ana akhuddu biyadihi ala sirat kalbarkil kataf. Aku akan memapah kedua tangan orang itu seperti melintasi siratal mustaqim, bagaikan kilat menyambar. Nyamban kekuatan selaut. Ini batai apa kita mau memahami. Tapi berselawat kepada Rasulullah 10 kali dalam 1 hari. Pengakuan malaikat Jibril. Ana aquddu biyadihi ala sirat kalbarkil kataf. Aku akan memapah kedua tangan orang itu melintasi siratal mustaqim. Bagaikan kilat menyambar. Nyamban kekuatan selaut. Maka kepegah oleh Rasulullah dalam hadis lain, orang yang paling kikir, paling pelit adalah orang yang tidak mau berselawat kepadaku. Malah dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, saat Jibril mengucapkan gharima anfu rajulin iza zukirtu lam yusalli alayya. Celakalah umatmu hai Muhammad apabila ada sebutan selawat, maksudnya namamu di sisinya, dia tidak ikut menyahutinya. Gharima anfu rajulin, yaitu celakalah seseorang itu apabila disebut nama Nabi tidak ikut berselawat. Ini yang pertama. Yang kedua, waqala Mikail, berkata malaikat Mikail, man salla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, barang siapa mau berselawat untukmu 10 kali dalam 1 hari, ana ashitu min haudika ya Rasulullah, aku akan memberikan minuman dari telaga engkau nanti ya Rasulullah. Apa telaga Rasulullah? Yaitu telaga Kausar. Apa kehebatan telaga Kausar? Sekali minum air telaga Kausar tidak pernah haus selama-lamanya. Nyamban kekuatan ia telaga Kausar. Hasil penelitian dunia hana ia yang 3 jib hana gerah-gerah. Ada mengenai syekh kupi di bengah saja hukum kan boleh gerah boleh mau ada. Dia bengah dihadirkan. Ya. Maka tidak ada air yang paling hebat. Sebenarnya tingkat air 3. Yang paling hebat dan paling mulia air yang diciptakan oleh Allah, yang pertama sekali adalah air di celah tangan Rasulullah. Yang super. Yang kedua adalah telaga Kausar. Yang ketiga adalah sumur Zam-Zam. Yang keleboh yang paling hebat. Yang lain pun tanya menyoba uraceh. Ia janeng. Uraceh. Kadang punya kaedah. Menyotor nandu. Hanjit ayukum bawa uraceh. Angin tornado ciukum bawa uraceh. Pengen angin bawa hafel. Orang Aceh leceh tak bahasa. Apam tigli ruti Samarinda. Banyak ada ngurusnya Samarinda. Artinya Samarinda aja. Ayo kena bawa Aceh. Pukul bilang. Oh aku bilang. Nah, ini contoh. Leceh tak. Tapi yang ingin kita sampaikan ini manfaat salawat pagi ini. Nyangken malaikat Mikail. Sekali minum air telaga Kausar tidak akan haus selama-lamanya. Yang kejut di surganya, yang ingin nanti tidak setelah minum telaga Kausar itu belum masuk surga. Ya. Dalam taman surga kagebi bagi orang yang tim ke laut. Yang kejut dak kerit-kerit ke laut. Ya.
Wakala Israfil, malaikat yang na trompet. Man salla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad. Siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari, hai Muhammad, ana asjudu lillah. Aku sujud kepada Allah. Ma yarfa'ur ra'si. Aku tidak akan mengangkat kepalaku. Hatta yaghfirallahu lahu. Sampai Allah mau mengampuni dosa orang yang berselawat untukmu. Ini kekuatan selawat. Maknanya menyajidra punonyo. Now ring yak tujuh bak aki peliti anak. Tapi malaikat buat pengakuan, ana asjudu lillah, aku sujud kepada Allah. Ma yarfa'ur ra'si, tidak aku angkat kepalaku hatta sampai yaghfirallahu lahu, Allah mengampuni dosa orang yang berselawat untukmu. Yang terakhir, wakala Idrail. Man salla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad. Siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari, hai Muhammad. Ana akbidu ruhahu. Aku akan mencabut nyawa orang tersebut. Kama yakbidu ruhun Nabi alaihi wassalatu wassalam. Seperti aku mencabut nyawanya para nabi. Nyamban rayu kekuatan selawat. Malaikat ang dicabut nyawang getanyo, lagi dicabut nyawang para nabi. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, sebuah nilai yang sangat besar. Maka urang cukup bengeh ke Islam, nyan dikenjeh imbalan. Apalagi dalam Islam, solat qabla subuh ataupun disebut dengan sunat fajar sama dengan melebihi isi dunia ini. Yang fadilah haji temang kau hanam kau tentara udip nengku pudih, tapi bukan itu nilainya. Kanyan nilai kegejuk idunya. Pajanti gejuk nanti di yaumil kiamah. Tetapi ketenangan jiwa yang paling hebat. Maka oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan, tidak ada kekayaan yang paling berharga kecuali ketenangan jiwa. Saat beliau tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ini kekuatan bahasa filosofi yang paling hebat. Itanyo tepringbe rumah mo tingkat motona tengen hani rumah. Bani meu glengan gede roi babah tu kena diang ba rangkang ide tengen. Pegah lau beang kaku no barangkang ka hampli mengan. Rumah tepringbe. Nah, ini contoh. Maka ketenangan jiwa harta yang paling hebat. Ode tai dong harta tengku milara, anak tenang dit. Negeri sambo ditna harta. Sambo rencana ke bintang put orangnya. Rupanya 2 kade bulan kaje ke bintang bulan. Kamu masalah jino kapai haji bintang 7. Nah, ini persoalannya. Harta dunia belum bisa menjamin. Makanya ketenangan jiwa itu sebuah kekayaan yang paling hebat. Dan kita pun kalau kita lihat bahasa filosofi, walaupun itu sebuah hanya pembicaraan, itu mengandung filosofi yang paling besar. Contoh mano, induk ayam dan anak ayam. Kata si anak ayam, mak, kita kok miskin kali? Apanya miskin? Nama cuma 1 ayam. Manusia lihat dengan namanya, gelarnya, semuanya ada. Ada sebutannya. Apa kata induk ayam? Anakku, bersabarlah.
Manusia walaupun lagi hidup dia boleh banyak nama. Tapi begitu mati, nggak punya namanya lagi. Tinggal disebut jenazah ataupun mayat. Kita nak kalau udah mati banyak sekali nama kita. Walaupun hidup kita tidak punya nama banyak. Mana buktinya mak? Nanti kalau kita sudah mati, ayam goreng, ayam penyet, ayam geprek, semua ayam ada anak. Tapi kalau kita sudah mati, maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia dengan sebuah perjalanan hidup ini. Kita hari ini masih menjadi anak sekolah dalam jamaah ini. Nyopanya yang terpegah, nah yang menunggu. Karena itanya belum belajar ikulah. Atau yang pegang, muka rakyat dan karena janji dong 20 menit saya sadar diri, tapi belum puas saya membicarakannya. Insya Allah bagaimanapun kehebatan yang ingin kita sampaikan, di depan adalah bulan Maulid yang mana sama-sama kita merayakannya. Tujuannya tidak lain karena tidak ada syukur yang paling besar kecuali kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kehebatan pengabdian hamba yang paling hebat kecuali mensyukuri nikmat yang telah ada. Maka nikmat yang paling besar, laulaka ya Muhammad la khalaqas samawati wal ard wa ma'ana. Pengakuan malaikat Jibril, jika tidak karena engkau wahai Muhammad, sungguh Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan juga tidak menciptakan aku. Kiranya inilah yang dapat kita sampaikan. Insya Allah wa makaru wa makarallah akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.